وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Nah, disinilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kalamkan di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat yang ke-7 yang tadi pada kesempatan khutbah Jumat sudah saya sampaikan. Jadi kata Allah apa dalam Al-Quran, wa id ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum. Ingatlah dahulu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjanjikan kepada kalian akan bertemu dengan salah satu dari dua kelompok ini. Apakah kelompok rombongan dagangnya Abu Sufyan yang bawa harta banyak dikawal oleh pasukan yang sedikit, atau bertemu dengan pasukan yang banyak, harta rampasannya sedikit. Kalau mau bertempur dapat rampasan sedikit aja gitu kan. Salah satu dari kedua itu kalian akan bertemu, itu kata Allah. Nah, mendengar ayat ini turun, tentunya orang-orang kaum muslimin yang bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harapannya, kita ketemu yang mudah aja gitu loh. Mudah-mudahan ketemu sama yang mudah. Mudah-mudahan ketemu sama yang 40 ini aja gitu kan. Kan Allah nggak ngasih rinciannya ini. 40 sama 1000 mana sih yang ketemu gitu kan. Harapannya ketemu sama yang 40. Kita bisa menghadapi 40, harta rampasannya lebih banyak kita ambil gitu loh. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat itu tidak sedang hendak memberikan dunia kepada kaum muslimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak memberikan kemuliaan akhirat nanti kepada kaum muslimin. Kemuliaan akhirat itu tidak diperoleh dengan bermudah-mudah. Kemuliaan akhirat Allah jadikan diperoleh dengan perjuangan yang sulit. Ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kalamkan, wa tawadduna anna ghaira dzati syaukah. Kalian pada saat itu menginginkan untuk ketemu dengan yang nggak ada syaukahnya. Nggak ada syaukah itu nggak ada kesulitannya, nggak ada perjuangannya di situ. Tapi Allah berkehendak yang lain. Wa yuridullahu ayyuhiqqal haqq. Allah hendak menetapkan yang hak adalah yang hak. Menegakkan yang hak adalah yang hak, itu tidak diperoleh dengan cara yang mudah-mudah. Tapi Allah jadikan di balik itu ada perjuangan yang sulit, gitu loh. Maka bertemulah dengan 1000 pasukan itu. Ketemu dengan 1000 pasukan itu. Nah, di sini pelajaran yang kita ambil ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah takdirkan kaum muslimin itu ketemu dengan 1000 pasukan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan ketetapan iman bagi kaum muslimin pada saat itu. Ketetapan iman untuk menghadapi Untuk menghadapi yang 1000 ini, bagaimanapun susahnya menghadapi yang 1000 ini, kita punya iman. Artinya orang yang beriman tidak mungkin Allah akan binasahkan dan Allah akan celakakan, itu nggak mungkin. Pasti Allah berikan pertolongan. Tetapi dalam meraih pertolongan itu tentunya ada sebabnya. Tidak hanya kita diam diri berpangku tangan, tidak. Nah, maka setelah tiba di medan Badar, ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan, takdir baik bagi kaum muslimin. Meskipun jumlahnya 300, kaum muslimin datang duluan di medan pertempuran Badar itu. Ketika datang duluan di medan pertempuran Badar, kaum muslimin bisa menjadikan tempat yang ideal untuk bertempur. Tempat yang ideal untuk bertempur itu bagaimana, Bapak Ibu sekalian? Jadi ketika baru datang, Nabi menempatkan tendanya di satu tempat gitu kan. Maka sebagian sahabat Nabi tanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, tempat yang engkau pilih ini apakah memang diwahyukan oleh Allah atau ini hanya keinginan engkau saja? Kata Rasulullah, ini keinginan saya saja. Allah tidak menetapkan ini dengan wahyunya. Kalau begitu wahai Rasulullah, saya punya usulan. Apa itu usulan kamu? Kita bertempat di sana, jangan di sini. Di sana di mana? Di sumber air. Sumber air harus kita kuasai. Jangan sampai
sumber air harus kita kuasai, jangan sampai pasukan musuh nanti kedahuluan mendapati sumber air tersebut gitu loh. Maka ketika kita sudah menguasai sumber air, sisa-sisa sumber air yang ada itu kita rusak. Kita rusak, jangan sampai nanti musuh bisa memiliki persediaan air. Ini strategi pertama, Bapak Ibu sekalian. Artinya dalam memperoleh kejayaan, kemenangan yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan, ada rencana, ada strategi, ada langkah-langkah yang masuk akal, logis secara akal manusia. Kita harus menempatkan itu. Upaya semaksimal mungkin langkah yang bisa kita tempuh seperti itu gitu. Maka ditempuhlah langkah itu. Akhirnya usulan ini disetujui oleh Nabi. Oke, kita harus kuasai sumur itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, biar 1.000 kah, 2.000 kah, 3.000 kah, 10.000 kah bertempur, haus belum minum, habis ini kering mulut, nggak bisa mengangkat pedang. Ini strategi pertama. Strategi yang kedua, ini yang penting kita pelajari dari pertempuran Badar ini Bapak Ibu sekalian. Usulan dari Sa'ad ibn Mu'adz, wahai Rasulullah, kami siapkan beberapa kelompok sekitar 10-20 orang di belakang tenda engkau. Pasukan di depan kita bagi dua, yang menyerang ke depan, bagian depan, dan kemudian yang bertahan di belakang. Ini bertahan di belakang ini pasukan lapis kedua, di antara fungsinya itu untuk memungut dan menjaga harta rampasan kalau ada, kalau tidak ada dia adalah lapis dua yang akan memberikan sinyal kepada Rasulullah yang berada di tenda ini. Komando itu masih dipegang oleh Rasulullah di dalam tenda untuk memando dan memantau jalannya pertempuran pada saat itu. Ini fungsi pasukan lapis kedua. Dibuat lagi sekelompok kecil beberapa puluhan orang di belakang tenda. Ini disiapkan kalau situasi itu tidak sesuai dengan harapan, artinya pasukan baris depan nanti kocar kacir, pasukan garis kedua kasih sinyal, Rasulullah segera kami jemput, kami antar, selamatkan ke Madinah. Bawa cepat-cepat ke Madinah, selamatkan Rasulullah. Biar kami yang menghadang dia dan mengulur waktu gitu loh. Biar kami yang mengulur waktu, yang penting Rasulullah selamatkan dulu. Itu rencana B. Nah, maka dalam kehidupan kita kan kita punya planning ke depan untuk tujuan hidup begini. Tetapi kita harus juga pikirkan kalau ini tidak tercapai, ada alternatif lain enggak? Ini yang namanya dalam ilmu manajemen itu rencana B. Dahulu sudah pernah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Singkat ceritanya, pertempuran Badar pada saat itu berlangsung. Ketika sudah berlangsung, Allah turunkan pertolongan, yaitu malaikat Jibril bersama dengan pasukan malaikat ikut membantu. Jadi dalam pertempuran itu setelah maksimal upaya manusia itu dilakukan, barulah di sini Allah menunjukkan, ini loh pertolonganku untuk kalian. Kalau memang kalian berjuang di jalan Allah, semaksimal yang kalian lakukan begitu, itu yang bisa kalian lakukan, inilah pertolonganku, kata Allah. Allah turunkan malaikat Jibril bersama dengan pasukan yang lain, hingga orang-orang kafir Quraisy itu melihat ada seorang pasukan jatuh terjerembab, itu ada sayatan tapi nggak ada yang nyayat, ada bekas cambukan tapi nggak ada yang mencambuk gitu kan. Bahkan sebagian dari mereka ada yang melihat pasukan itu dengan kuda yang terbang gitu kan, yang mana penampakannya serba putih. Itu dilihat oleh beberapa orang dalam pertempuran ini. Siapa itu? Nah, ketika ini diceritakan kepada Abu Lahab waktu itu kan di Mekah, nggak ikut perang. Jadi diceritain sama mereka yang berhasil kabur. Jadi ada orang Quraisy yang berhasil kabur pada saat kaum kafir Quraisy kalah kan, kabur ke Mekah. Cerita, kami melihat ini ada pasukan yang bersama Nabi itu bersama kudanya itu terbang di melayang antara langit dan bumi. Nah, budaknya Rasulullah yang pada saat itu masih di Mekah langsung mengatakan, demi Allah itu adalah malaikat. Marah Abu Lahab, ente siapa berani ngomong kayak gini? Dipukul sama Abu Lahab. Ketika Abu Lahab dipukul, maka istrinya Abdullah ibn Abbas, Ummul Fadl,
Ini kan bibinya Rasulullah, langsung balik bawa balok juga, dipukul juga Abu Lahab. Pak, kamu berani-berani mukul budak ini, apa mentang-mentang tuannya itu ada di sana, nggak ada di sini, kamu berani menyiksa budak ini. Hadapi aku kalau memang kamu mau mau berlaku zalim seperti itu. Nah, setelah pukulan yang diberikan kepada Abu Lahab itu, Abu Lahab sakit, baru Allah Subhanahu wa taala matikan dengan penyakit yang misterius. Timbul bisul-bisul itu nggak bisa disembuhkan, sampai keluarganya sendiri ketika mau menguburkan Abu Lahab itu nggak dikafani, nggak diapa, tapi ditunjul-tunjul pakai kayu itu dimasukin ke lubang, nggak ada yang berani nyentuh jasadnya, karena penyakitnya penyakit misterius pada saat itu. Nah, jadi singkat ceritanya, Allah Subhanahu wa taala menangkan kaum muslimin dan pasukan kafir Quraisy itu sudah kalah. Kembali ke Mekah menceritakan kejadiannya, orang-orang Mekah ketika itu bersedih. Sementara orang-orang muslim ketika itu kembali ke Madinah dengan berita kemenangan. Berita kemenangan itu disampaikan dengan penuh kesyukuran, disampaikan kepada mereka-mereka yang tidak ikut bertempur. Mereka yang tidak ikut bertempur menyayangkan, ya Allah, kalau tahu ini adalah pertempuran pertama kita secara fisik bertemu dengan orang-orang kafir Quraisy, saya hendak ikut itu, tetapi saya nggak ikut gara-gara ini. Kami kira hanya menghadang rombongan dagang yang 40 itu saja, ternyata Allah pertemukan dengan pasukan besarnya. Kalau begitu dari awal saya ingin ikut. Jadi banyak yang menyayangkan karena nggak ikut bertempur di perang Badar pada saat itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi di awal sebagian kaum muslimin kan menyangka ini berat sekali, sulit sekali gitu kan. Ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan sudah berjihad sungguh-sungguh, berjuang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baru tahu ternyata mudah gitu loh. Ternyata Allah berikan kemudahan setelah pertolongan itu Allah Subhanahu wa taala turunkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang kita hadapi di kehidupan kita ini, kalau kita menyangkanya itu sulit, itu susah, kita nggak senang, oh sempit sekali hidup ini, itu semuanya hanya rasa takut gitu loh. Itu semuanya hanya rasa takut. Mereka yang Allah Subhanahu wa taala jadikan keimanan di dalam hatinya, meyakini Allah akan menolong kalau ini sulit. Sulitnya gimana pun ini ujian bagi hamba yang beriman. Kalau kita beriman, Allah akan turunkan pertolongan. Pertolongan Allah gimana? Nanti kamu sudah akan tahu kalau kamu jihad dulu. Kalau kamu belum jihad, kamu belum akan tahu pertolongan Allah. Maka ini yang kita lihat di dalam Al-Quran, kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berkalam, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang berjihad di jalan kita baru akan kami kasih tahu, kata Allah. Lanahdiyannahum subulana, jalan-jalannya itu baru akan Allah kasih tahu setelah adanya kesungguhan dulu. Jadi kalau kita berpangku tangan menunggu caranya gimana, nggak akan dapat. Tetapi mulai dulu, berjuang dulu, bersusah-susah dulu, sambil memohon pertolongan kepada Allah dan sambil meletakkan langkah-langkah strategis tadi. Langkah-langkah strategis ini harus gitu loh. Apa dulu yang dilakukan, setelah ini selesai apa dulu yang dilakukan. Nah, nanti pertolongan Allah akan kita lihat setelah kita sungguh-sungguh dan meluruskan niat dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun Bapak Ibu sekalian, ada yang profesinya guru, ada yang profesinya macam-macam gitu kan. Dilihatkan anak didik ini kok susah sekali dididik ini kan. Dia susah begini, nakalnya minta ampun dan lain sebagainya. Ini kan kesulitan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ketika diberikan kesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dengan iman kita ini gimana? Ini anak amanat, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengamanatkan yang seperti ini, tugas kita, kewajiban kita gimana? Oh, cari kelemahannya di mana? Kelemahannya di sini, maka benahi ini. Step demi step, langkah per langkah. Nanti hasilnya baru Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Yang demikian ini kita dapati yang demikian ini nanti akan kita dapati hasilnya setelah kita berupaya itu tadi,
Dan kita berupaya semaksimal mungkin minta pertolongan kepada Allah. Nanti akan kita lihat wujud pertolongan Allah itu bagaimana. Jadi Bapak Ibu sekalian, paman saya itu pernah punya murid. Ketemu diajar di SMP, diajarin ndak nyambung-nyambung, ndak ngerti-ngerti. Sekalinya ngajar di SMA, ketemu lagi sama orang ini, diajarin ndak nyambung-nyambung, nggak ngerti-ngerti juga, pakai segala cara. Ya mungkin Bapak Ibu sekalian yang kuliahnya itu di sarjana pendidikan itu kan mungkin tahu metode-metode pendidikan itu gimana. Itu semua cara itu sudah dipakai, kok anak ini masih enggak ini gitu kan. Bingung paman saya itu cerita ke saya kan. Tetapi ternyata setelah masuk di perguruan tinggi, anak ini kok punya prestasi gitu loh. Jadi ngerjakan makalah itu, makalahnya bagus gitu kan. Hingga setelah lulus S1 nilainya itu memuaskan. Nah maka paman saya itu punya kesimpulan, anak yang tidak bisa diajari itu bukan berarti dia bodoh. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan seorang anak itu terlahir bodoh. Tetapi hanya masing-masing anak itu punya waktu yang berbeda-beda di dalam memahami suatu pelajaran. Memahami suatu ilmu itu punya waktu yang berbeda-beda. Ada yang Allah kasih waktunya itu sekali baca dia paham. Ada yang Allah kasih waktu 2 kali baca dia paham. Ada yang Allah kasih waktu beberapa kali baca baru dia paham. Masing-masing beda. Masing-masing di dalam menerima ilmu itu berbeda. Nah, disinilah dituntut kreativitas guru di dalam mengajar ini bagaimana. Kalau metode ini diterapkan untuk semua anak nggak bisa. Mungkin nanti ada beberapa anak yang perlu perhatian khusus, perlu cara yang khusus.